Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan hari ini Allah masih memperkenankan kita bernafas dengan nikmatnya, membawa raga kita kepada ibadah yang lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedari pagi tadi kita bangun dari ketidaksadaran diri, tentu saja diawali dengan doa, rasa syukur, bermunajat kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu saja orientasi kita ditunjukkan menghadap kepada Allah, tentang akhirat, bukan tentang dunia. Tentu ini sudah membuktikan bahwa kita sebagai muslim sangat berbeda dengan orang-orang di luar sana yang dikala bangun dari tidurnya orientasinya kepada dunia. Hari ini mengerjakan apa, untung berapa, makan apa, naik kendaraan apa, kalau perlu siapa yang jadi santapannya. Nggak peduli halal maupun haram. Maka kalau bukan seorang muslim, tentu saja kita bangun itu nggak berdoa, tetapi langsung mengejar duniawi kita. Seolah-olah hidup ini selesai ketika mati. Hidup ini di dunia ini sebagai finalisasi, final. Nggak ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan ketika selesai dengan urusan dunia. Maka para pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua, nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita ini, ayo kita bawa menuju kepada puncak ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kita sebagai seorang muslim harus membawa rasa kepercayaan diri bahwa inilah saya, ismi, inilah kami seorang muslim. Ishadu bi ana muslimun. Maka sudah selayaknya kita sebagai muslim itu enggak sembunyi-sembunyi. Kita tampakkan, bukan menenteng saya Islam, saya muslim, membawa KTP, beragamakan Islam, enggak. Tapi membawa akhlakul karimah sebagai percontohan, sebagai gambaran bahwa kita ini sebagai seorang muslim yang baik. Maka ada momen-momen tertentu kita ini harus menampakkan jadi diri kita. Pun juga dalam dakwah seperti Rasulullah ada momen-momen dakwah yang sembunyi maupun dakwah-dakwah yang terbuka. Maka ketika kita hidup di era digitalisasi, hidup bermasyarakat, hidup bersosial, tentu saja kita membawa akhlakul karimah, bukan sekedar sakarepe dhewe, bukan sekedar menurut saya, tapi menurut Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan, sebagai tuntunan kita, bahkan sebagai maps kita agar di dunia ini nggak tersesat atau malah melanggar aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang yang ngaku iman, ngaku Islam, hilang jadi dirinya. Apa yang dipegangnya Al-Quran seolah-olah nggak tahu artinya, nggak tahu isinya. Kalau orang Jawa bilang sih, ojo mung sekedar diwoco tapi diroso. Apa-apa yang sudah kita baca ini kita rasakan, bahkan kita kerjakan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Habluminanas, secara ibadah kita habluminallah, secara bermasyarakat kita habluminanas, agar balance, agar berimbang, agar nggak jomplang, karena identitas kita itu identitas sebagai muslim. Maka ketika mati tidak menyelesaikan masalah di dunia ini, justru harus kita pahami bahwa mati itu adalah pintu menuju ke
kehidupan berikutnya, dan di sana ada pertanggungjawabannya. Maka mari kita fokus terhadap kehidupan kita saat ini. Hak prerogatif kita itu adalah saat ini. Masa lalu bisa kita ubah saat ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masa depan masih kita bisa rencanakan, dan kita punya kuasa penuh saat ini. Maka kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, muslim yang lebih baik. Identitas ini dibawa, bukan sekedar tulisannya, tapi pedoman-pedoman yang ada di dalam aturan yang ada. Maka mari kita jangan berlarut dalam kekecewaan di fase kehidupan yang lalu atau yang sekarang. Kita mungkin memenuhi kegagalan, ketidakcocokan di dalam cita-cita atau planning kita. Kita punya kuasa penuh atas planning kita, agenda kita, maka ayo kita upgrade kehidupan kita. Bukan menjadi lebih baik daripada pribadi yang lain, si fulan yang lain, nama yang lain, tapi menjadi pribadi yang lebih baik dari kita di versi yang lalu. Kita upgrade pribadi kita agar menjadi pribadi menurut versi terbaik kita, bukan pendapat kita, tetapi menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Maka di dalam pertengahan ayat itu Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selama kita menjadi pribadi yang muslim, kemudian menjalani ketaatan-ketaatan itu dengan menyegerakan, kemudian menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada, insya Allah itu sudah salah satu cermin daripada seorang muslim itu sendiri. Standar minimal ini nggak melanggar dari aturan-aturan Allah. Kita nggak judi, nggak sholat, itu udah alhamdulillah banget. Nggak mendekati zina, ini sholat ini sudah berfungsi sebagaimana fungsinya. Maka ayo kita sebagai muslim, kita gunakan sholat itu bukan sekedar ibadah rutin, penting jalan ke kewajiban, tapi sesuai poksinya, sesuai fungsinya. Maka agar ini selaras dengan fungsi itu sendiri, kita sebagai umat muslim harus menyadari bahwa hal-hal yang dilarang apa, yang diperintahkan apa. Maka sebagai muslim kita harus bangun kepercayaan diri, identitas kita itu. Kalau muslimah itu kan jilbab is muslimah identity. Identitasnya wong muslimah itu ya nutup aurat dan lain sebagainya. Maka kami ada sedikit tips yang akan kami sampaikan bahwa membangun kepercayaan diri sebagai seorang muslim itu yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin maupun istiqomah agar menjadi kebiasaan bagi kita. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim Islam nggak ngerti apa isi di dalam pedoman kita. Kita lakukan secara rutin, kemudian kita menuju kepada keistiqomahan. Kemudian yang kedua, amalkan dan ambil setiap peluang yang ada di dalam lini-lini dakwah itu sendiri. Entah itu infak, sedekah, zakat, keterlibatan kita di dalam dakwah, atau rutinitas kita ini melibatkan akhirat enggak, atau sekedar duniawi saja. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dan tawakal kepada Allah. Setelah kita planning, kita baca Al-Quran, kita ambil setiap kesempatan dakwah, kita senantiasa harus meminta pertolongan kepada Allah agar jalan ini diberikan kemudahan. Kalau memang jalannya terjal, semoga Allah memberikan kekuatan kepada fisik dan mental kita. Atau bahkan kalau memang jalannya terjal, fisik kita lemah, kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jalin hubungan yang baik kepada manusia, sesama manusia, hablum minan nas dan hablum minallah, agar balance dan seimbang, bahwa orang beragama itu tidak menjadikan dia egois. Sik penting sholat, sik penting ngaji, tetapi ada tetangga, ada saudara terdekat memerlukan pertolongan, dia egois. Sik penting aku apik kepada Allah, enggak semacam itu, tetapi menumbuhkan cinta kasih dan membangunkan hati nurani tentang kebaikan-kebaikan sesama manusia.
Maka para pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang berada di dunia maya saat ini, yang terjadi saat ini adalah gebiarnya, fun-funnya aja. Kalau kita tidak berhati-hati dalam berseluncur di media maya, di media sosial, apapun itu mereknya, kita akan disuguhi oleh orang-orang yang flexing, melihat TikTok, melihat IG, melihat media sosial itu, mereka berlomba-lomba dalam bab dunia. Maka ketika ada yang mengupload kajian, kemudian menunjukkan kebaikan, mereka akan diserang-serang, riya, pamer. Kalau hal-hal semacam itu mengendurkan semangat dakwah kita, kenapa harus kendur atas cibiran-cibiran mereka-mereka yang belum paham terhadap kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka kita harus confident terhadap status kita. Yang terpenting jangan overconfident, berlebih-lebih kepercayaan diri itu. Kita ini dalam berhidup bermasyarakat, dalam hidup di sosial ini tidak membutuhkan validasi, pengakuan daripada manusia-manusia itu. Kita sudah dicap kok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman di dalam Fatir ayat 32 bahwa kita ini umat pilihan loh, yang dipilih langsung oleh Allah untuk mempelajari kitab-kitabnya. Kita ini tinggal mau yang mana? Mau yang merusak dirinya ke dalam golongan yang kiri, atau menjadi pribadi yang takwa, yang menyegerakan ketika ada anjuran-anjuran atau perintah-perintah di jalan Allah, atau menjadi kaum pertengahan. Tentu saja kita mengharap pribadi kita menjadi kaum yang menyegerakan, bermudah-mudah terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman dalam Ali Imran surat ketiga ayat 110, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka di dalam konsep Islam itu kan adanya hak dan batil, baik dan buruk. Nggak ada konsep pertengahan gitu, nggak. Aku ya sholat neng maksiat, nggak ada konsep seperti itu. Maka di Islam ada konsep fasik, tahu aturan, tahu itu langgaran, tapi tetap diterjang. Itulah orang-orang fasik. Maka kita sebagai umat Islam, Muslim yang confident, tidak harus menjadi kebanyakan orang-orang yang fasik. Selagi itu banyak, meskipun itu menggiurkan, jangan sampai menggoyahkan hati kita kepada kemaksiatan yang haram dibilang halal ataupun sebaliknya. Maka ketika kita menyikapi diri kita, tahu jadi diri kita ini orang Islam, Muslim, percaya diri, tahu akan isi Al-Quran, kemudian mengamalkan, niscaya kita tidak akan goyah oleh omongan-omongan orang yang benci kepada orang Islam yang menjalankan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Sampai di era digitalisasi ini banyak hal-hal negatif yang berseliweran. Tentu saja bukan karena hal-hal buruk itu banyak, kenegatifan itu mendominasi, tentu tidak. Karena mereka-mereka yang tahu yang hak tidak muncul ke permukaan. Pendakwah-pendakwah itu tidak mengisi di sudut-sudut lini kehidupan kita. Maka ayo ambil langkah kita, sikap kita sebagai orang beriman, Muslim. Sudah pede belum? Sudah confident belum? Sudah terlibat di dalam dakwah belum? Ayo sibukkan diri kita ke dalam ranah dakwah. Gunakan harta kita, kehidupan kita, kesehatan kita, waktu luang kita, bahkan kehidupan kita ke dalam hibah di dalam dakwah ini. Maka semoga di dalam bulan yang mulia ini Allah membawa kita kepada pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin,
menjadi pribadi yang lebih terstruktur, menjadi pribadi yang bisa meningkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik itu keimanan dan keamal-amalan yang lainnya. Maka akhir dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada keterbatasan datangnya dari kami. Apabila ada hal-hal yang dapat menggugah nurani kita untuk menjadi lebih baik, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.